Kalau ngomongin marketing itu kan sebenarnya industri yang udah lama ya, atau apa, nggak tahu bisa disebut industri atau job role atau apapun itu ya. Udah lama banget dan perkembangannya udah banyak dari yang zaman dulu sampai sekarang. Nah, banyak podcast, banyak diskusi itu udah ngundang marketer-marketer baru yang bawa fresh ideas gitu ya, fresh perspektif. Nah, kali ini di podcast Insight ini kita mau ngobrol bareng sama orang yang harusnya jam terbangnya udah tinggi banget. Ini teman baik sekaligus juga mantan bos gue, namanya Kiki. Halo bro. Akhirnya thank you udah datang. Kiki ini, udahlah lo kenalin diri sendiri. Sekarang kerjanya ngapain? Terus habis itu sebelumnya pernah ngapain aja? Wah, oke. Perkenalin berarti nama panggil aja Kiki. Panggilannya Tapi Kiki. kalau nama lengkap Edward Gillian kalau nanti dicari. Cari di LinkedIn. Iya betul. Kalau sekarang gue ada di grupnya Blibli sebagai group head untuk emerging business. Jadi ngerjain untuk berbagai macam potensi bisnis yang ada di Blibli untuk dikembangin untuk keperluan grup maupun untuk keperluan Blibli sendiri. Ya. Juga sebagai salah satu komisaris di anak perusahaan yang ada di tempatnya Blibli. Oke. Sebelum di Blibli, waduh mental kemana-mana kita ya bro. Nah itu dia. Jadi sebelum di Blibli sebagai direktur di Lingaja, sebelum itu sebagai Chief Sales Marketing Officer di Elevenia, sebelumnya Chief Marketing Officer untuk OLX, Oke. kemudian juga di Excel, Axiata, sebagai orang yang launching logo Excel yang sekarang nih. Oke, gitu. mantap. Sebelumnya juga termasuk generasi awal yang masuk di dunia digital di multiply.com pada waktu itu. Melahirkan Axis di Indonesia. Axis, dan AXIS. AXIS, betul. Oke. Dan relaunching Axis ketika dia diambil alih sama Excel sampai I sekarang. see. Gitu. Dan di awal-awal bagian dari consumer goods di Orang Tua Group dan juga di Bentul. Oke, jadi pernah FMCG, Tobacco, Telco, digital, teknologi, Tech, ya. yes, dan sampai sekarang sampai di teknologi. sekarang teknologi. Pensiun dari marketing malah jadi komisaris, malah luar biasa nih. Iya, belajar baru. Oke, menarik. Nah, dulu kita ngomong marketing dulu ya Ki ya. Dulu tuh pas lo masuk tuh ceritanya gimana sih bisa masuk marketing? Kuliah apa? Terus habis itu kenapa bisa masuk ke marketing? Ya sebetulnya gue tuh engineer bro. Jadi gue industrial engineer sebetulnya. Oke. Gue tahu cara ngelas sih sebetulnya. Jadi, Oke. Dan tugas akhir gue adalah mendesain sebuah pabrik yang kebetulan pada waktu itu habis terbakar. Jadi tugas akhir gue merelayouting seluruh pabrik untuk dibikin ulang pabrik tersebut. Oke. Dan gue juga asdos untuk pengendalian kualitas statistik. Gue masih ingat di zaman itu. Jadi at the beginning waktu kuliah ya gue memang betul-betul berpikir gue akan jadi engineer nih. Dulu kalau di bahasa zaman gue kuliah ada namanya PPIC gitu ya, pengendalian kualitas statistik dan segala macam product planning. Tapi di zaman itu bokap gue juga bilang bahwa S1 itu nggak akan cukup. Jadi dia dan nyokap itu committed bahwa tidak boleh ada anak-anaknya yang cuma lulus di S1. Ini bayangannya berarti gue kuliah tuh 97 ya, di tahun 2001. Tapi visi bokap adalah jangan sampai ketinggalan gitu. Beliau sama nyokap adalah orang yang sangat percaya tentang pendidikan itu adalah awal dari berbagai macam hal. Akhirnya masuklah gue ke Prasetya Mulia. Pada waktu masuk Prasetya Mulia, gue berpendapat bahwa gue akan menjadi orang finance sebetulnya. Malah ke finance? Finance, karena kan gue suka angka waktu itu. Suka angka, hitung-hitung dan segala macam. Tapi jalan itu berbelok di tengah-tengah di Prasetya Mulia karena dua hal. Satu, ada ujian finance yang dengan trik-trik yang dikasih sama dosen, gue nggak bisa mengenalin trik-trik itu. Gitu. Jadi gue merasa bahwa apa gue bukan panggilan di sini ya. Dan satu lagi yang bikin panggilan gue masuk ke brand marketing adalah kuliah brand management sebetulnya. Ini satu ujian yang sangat menarik yang gue masih ingat sampai sekarang gitu. Jadi ujiannya pertanyaan tentang case study. Dari Prasetya Mulia S2 seperti biasa, open book, tergantung argumen lo. Nah, gue ngisi pendapat gue sebetulnya tentang case tersebut. Gue dikasih nilai 110 bro. Maksimal 100 atau 110 gitu. Gue kan dapat 110 ya, tapi dikasih note. Dia bilang ini argumennya beda dari semua orang yang ada di kelas. Tapi dia bilang, tapi argumen ini masuk akal. Gitu. Argumennya masuk akal dan penjelasannya itu masuk dalam pendekatan apa yang bisa dipahamin sebagai analisa yang dalam tentang kasus tersebut.
Oke. Di situ gue belajar sesuatu yang menarik bahwa brand marketing itu sebenarnya nggak ada hitam putih ya. Iya. It depends Betul, sebetulnya. betul. Bagaimana cara kita mentelaah gambarnya kecil atau gambarnya besar, sudut pandangnya dari mana kita memandang, itu relatif sebetulnya. Yes, nah, betul. itu yang akhirnya buat gue excited wah ini lebih menarik ya sebetulnya, karena betul-betul nggak ada pakem seperti finance yang kalau lu hitungan ya annualize ya seperti itu caranya. Yes, nah, betul. itu yang buat gue jatuh cinta ke brand marketing. Dan setelah itu, karena gue udah cinta, sejak pertama kali gue kerja di Bentul, sampai sebelum disuruh jadi komisaris, ya gue hanya mengerjakan specifically branding dan marketing. Karena itu buat gue area yang sangat-sangat menarik. Gitu. Jadi sebenarnya nggak sengaja sebenarnya. Sebetulnya kecemplung terakhirnya belokan last minute tuh. Di tikungan terakhir mau finance, kayaknya nggak cocok. Ternyata yang ini ada sesuatu yang menarik, belok, dan setelah itu, ya I found the world sih sebetulnya. Tapi begitu nge-apply pertama langsung marketing. Memang cari kerjaannya hanya brand marketing pada waktu itu. Ditawarin macam-macam produk, MT dan segala macam, gue nyari mana yang bener-bener brand dan marketing ya jurusannya. Dan the good thing adalah pertama kali mulai adalah di cigarette company. Gitu. Nah, itu juga sangat menarik dan itu pembuktian paling dekat tentang teori gue yang gue pelajari tentang brand marketing. Karena rokok itu is only about branding sebetulnya. Yes, betul. Dari proof point ketika masuk pertama kali di rokok sebagai brand officer ya, jabatan paling rendah pada waktu itu. Dicemplungin di sebuah research yang isi adalah blind test. Ketika rokok itu dikasih merek, orang bilang, wah ini rasanya enak dan segala macam. Mereknya ditukar, rokok yang exactly sama dia bilang, wah ini nggak enak dan segala macam. Then I witness real time tentang how a brand equity itu bisa mengubah pendapat orang significantly. Nah, itu yang really lucky sih sebetulnya bahwa itu tuh terjadi di pertama kali kerja. Sehingga ngelihat bener-bener apakah brand equity itu for real atau bukan sebetulnya. Betul. Dan itu sejak itu memperkuat lagi bahwa ke depannya gue gak mau bergerak dari yang lain selain branding dan marketing. Karena dunia itu menurut gue sangat-sangat fascinating. Imagine bahwa barang yang sama dikasih brand yang beda, people tell completely different story tentang barang tersebut. Gitu. Itu jatuh cinta pertama kali sampai ke sekarang. Anyway, ini dia nih satu lagi nih. Co-host kita yang sibuk sekali, Ibu Wina. Langsung jump in. Anyway. Sekarang kan udah, nggak tahu lu udah berarti berapa 20 sekian tahun kan di marketing. Tahun ya. Nah, setelah 20 sekian tahun di marketing dan sekarang kan perkembangannya kan luar biasa. Tadi kita sempat ngobrol juga perkembangannya. Tapi gimana sih lu melihat perkembangannya satu, terus kedua apalagi ketika tech industry, kita sama-sama pernah di tech, dan tech itu kan termasuk industri yang murah title gitu ya. Muda-muda tau-tau udah jadi VP, udah jadi CMO gitu ya. Ngasih benchmark yang gak bener tuh. Barnya jadi tinggi banget. Soalnya dia mau masuk tech gak dapet-dapet. Iya, bener. Padahal gue mau masuk FMCG juga gak dapet-dapet. Sama aja gitu. Tapi apa sih yang kita bisa, good things yang kita bisa pelajari dari sana, dan mungkin apa hal-hal yang emang jam terbang itu tetap tidak bisa dibeli sama ya yang muda-muda ini, memang lo harus jalanin. Ini menarik bro, tapi ini memang mungkin kita yang lebih berumur yang bisa ngomong ya. Iya betul. Ini saya hanya menyimak karena saya belum. Ya ini sebuah privilege untuk orang-orang yang mungkin bekerja di masa-masa awal sebelum tech industry. Yang mungkin mereka yang muda-muda yang bekerja di era tech industry mungkin belum tentu semuanya mungkin bisa dapat privilege atau kesempatan yang sama. Tadi pas gue di awal kan cerita, gue mulai kan dari consumer goods sebetulnya. Era di mana brand building is everything. Gitu sebetulnya. Ini eranya Unilever, P&G, cigarette company, even telcos pada waktu itu gitu ya. Ini era yang sangat menarik karena fokus utamanya adalah how you build competitive advantage dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana caranya kita membangun sebuah keterikatan antara consumer dengan brandnya, sehingga ya pada esensinya adalah we are making customer trusting the brand and willing to pay at the cost that we wanted. Itu kan sebetulnya intinya. Sehingga pada waktu itu the company has chances to become a profitable company. Karena pada akhirnya kan ya tujuan akhirnya company pasti profitable ya. Tapi by you build a brand, kita akan membuat sebuah kompetitif atau sebuah preferensi di mana orang percaya bahwa
it worth the value that I'm spending gitu. That will make the company become a sustainable company karena you filling the company with people yang willing to pay gitu. Nah, itu era-era pertama gitu. Dan kita masuk di dalam waktu di mana industri teknologi ini bubbling gitu. Yang tiba-tiba semua conversation ini ganti gitu. Yang tadinya media ini bicara tentang GRP dan segala macam, sekarang ngomongnya adalah viral, ROAS, CAC, CPA dan segala macam lah gitu ya. Yang membuat era yang jadi benar-benar baru, digital marketing era sebetulnya. Nah, ini era yang menurut gue itu beda banget gitu. Nah, again very fortunate karena sempat ngalamin dua ini. Jadi kelihatan bedanya. And I'm very fortunate bahwa di masa-masa awal gue kecemplung ke dunia digital teknologi berarti 2010 gitu ya. 2010 Google nggak punya kantor di Indonesia. Betul. Masih Singapura ya. Betul, masih Singapura. Digital marketing agency kagak ada. Iya. Meta konten kagak ada pada waktu itu. Friendster aja masih ada. Betul. Instagram belum ada pada waktu itu. Multiply masih social gitu. media. Multiply masih sosial media gitu. Nah, jadi di tahap-tahap awal itu kelihatan bahwa ini ada apa ya, media baru yang terfasilitasi karena teknologi penetrasinya luar biasa cepat. Dan ini bantuan dari telco, internet akses dan segala macam gitu. Nah, lahirlah dunia teknologi yang baru gitu, dan lahirlah marketer-marketer yang masuk ketika dunianya dunia digital. Ini yang menjadi digital marketer. Dan ini dia digital marketer isinya adalah memang paradigma baru yang tentang bagaimana semua effort marketing itu bisa di-quantify gitu. Nah, ini era yang menarik gitu. Dan ini era yang mungkin banyak business leader lebih seneng gitu. Karena apa tadi gue sebut currency-nya sama gitu. Currency business leader bicara tentang omset, berapa rupiah ya, berapa user dan segala macam. Digital marketing enabling all the conversation within the same currency. Spend sekian, dapat proses sekian. Oh, jadi spend berapa rupiah dapat sekian rupiah ya. Berapa nilai customer acquisition kita? Oh, satu customer dapat sekian. Cohortnya berapa lama? Lifetime, everything's all of a sudden ini visible. Completely beda era dengan sebelum dunia teknologi ini masuk. Gitu. Nah, ini melahirkan marketer-marketer generasi yang berbeda menurut gue. Yang fasih bicara bisnis, fasih bicara numbers, tapi belum tentu fasih bicara tentang bagaimana membangun competitive advantage dalam jangka yang panjang. Tentang bagaimana sebuah kekuatan merek, equity merek itu terbangun. Gitu. Nah, ini completely different. Nah, cuma karena teknologi menyediakan berbagai macam informasi yang berlimpah dan bagaimana cara menyajikannya ke manajemen dengan sangat baik, ini lebih didengar nih era-era seperti ini gitu ya. Cuma sekarang menurut gue sudah masuk ke era di mana mungkin digital marketing mulai lihat kok to a certain extent ya gue cegurin duit lebih banyak lagi kok nggak nambah lagi ya gitu. Kok gue udah masuk segini kok tetap customer gue hilang ya gitu. Nah, dan start realizations bahwa hitungan dan segala macam it's good. A/B testing, kebanggaan semua digital marketing kan. Mau A, B, C, D, semua bisa dilakukan, cepat diganti. Tapi will come into an end di mana setelah gue A/B testing gini kok incrementalnya gak banyak-banyak amat ya. Gitu. Nah, I think it's come into the situations di mana ini kayak mentok nih dua-duanya gitu. Yang brand builder marketers ada gap dengan teknologi karena nggak biasa ngitung, nggak biasa ngomong tentang atribusi, nggak biasa ngomong tentang korelasi statistik dan segala macam. Dan dunia di mana digital marketer yang merasa semua angka itu baik, tapi kok nggak bisa naik lagi ya? Kok udah nyampe mentok di sini aja, gue taruh budget, gue tambahin gue kali 2 kali ketiga, kok cuma cost gue yang naik ya rasionya? Tapi ternyata tidak ada exponential impact yang lebih bagus gitu. Nah, kejebak di tengah-tengah nih sekarang. Masuk ke era yang mulai disadarin sekarang tentang well-rounded marketeers. Nggak cukup tentang brand building yang tidak bisa diartikulat atau tidak baik diartikulat, atau bukan tidak baik ya, tidak diartikulat dengan baik gitu ke dalam company currency. Tapi juga di antara yang digital marketeers yang mentok gitu. Nah, so now is the era tentang well-rounded. It cannot be either one or two gitu, karena one is not enough and the other is not enough gitu. Tentang bagaimana membangun sebuah value propositions yang terdeliver dengan baik ke customer, sehingga balik lagi ke konsep brand equity tadi, sehingga customer willing to pay at the price we want gitu. Sehingga market yang belief terhadap brand kita makin lebar. Ketika digerujuk dengan budget digital marketing, actually
melebarkan kolam yang kita punya, gitu. Nggak bermain di kolam yang sama itu lagi, gitu. Nah, inevitably sekarang yang biasa ngomong tentang digital marketing mesti bicara tentang what value proposition do you want to build, how your brand become meaningfully different untuk audience atau target yang lu mau bangun di luar your numbers gitu. Tapi juga tentang the brand that being built meaningfully different, how this translate in the near term sama longer term in the company currency yang semua orang bisa paham gitu. Nah, sekarang eranya udah mau gak mau merging gitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah yang mungkin belum punya kesempatan merasakan dua dunia ini sedang gagap satu dan gagap yang lainnya gitu. Yang ini mau belajar brand seakan-akan kalau kontennya viral jadi kita ngomong wah ini brandnya udah kuat. No, it's not as simple as that. It's just one part gitu. Karena brand building tentang building di equity ini tentang orkestrasi. The creativity just very small part di antara semua orkestrasi yang sudah ada. Ini tentang bagaimana the brand equity, cerita brand kita, narasi ini translate terus sampai ke produknya, sehingga orang percaya bahwa narasi kita tuh memang genuine, tentang sesuatu yang mereka bisa percaya, tentang sesuatu yang mereka bisa appreciate sebetulnya. Ini kan nggak gampang gitu. Stimulusnya apa? Ya nggak cuma bikin konten sosial media. Bahkan kalau kita mau bicara tentang e-commerce misalnya, how the product being delivered, bagaimana UI UX itu bicara ke seseorang yang sedang mengakses halaman tersebut. Ketika skenarionya happy maupun unhappy, bagaimana cara kita handle customer tersebut. Ketika di dunia digital kita ngomong tentang ads yang tentang ads jualan gitu ya. Bagaimana proposisi itu ditampilkan dalam setiap presence di mana brand itu berada. Ini kan nggak gampang sebetulnya. Ini bukan sekedar bikin cerita bagus, video 2 menit, konten viral. No, it's just one part of it. Gitu. Terus termasuk challenge-nya ini juga nggak sih? Sorry, dipotong bagian itu. Bahwa gue melihatnya gini, bener nggak? Bahwa sebenarnya kan domainnya digital marketing ya, sama brand building ini mungkin agak berbeda aja dalam arti apa? Digital marketing lebih pasti dalam tanda kutip ya, nggak 100% pasti, tapi numbers hitungannya tuh math-nya jalan. Bener. Which orang-orang yang suka numbers tuh kayaknya ngejar ke sini. Sementara brand building itu tadi gitu kan, abstraknya banyak banget gitu kan. Betul. Itu akan jadi barrier nggak untuk orang-orang yang tadi ya kalau dia udah biasa numbers ngejar digital marketing gampang. Tapi begitu ke sini itu kan totally different mindset ya. Mental modelnya beda. Ini pun juga sama, yang udah biasa abstrak suruh spesifik dengan ini, ya itu dia. Betul. Both side. Jadi kalau yang di digital akan punya challenge masuk ke brand building, yang brand building juga punya challenge untuk masuk ke angka. Cuma pada akhirnya yang sering kelewatan dan jarang diomongin tentang consumer behavior sebetulnya kan. Karena pada akhirnya ini kan bukan tentang brand building. Pada akhirnya we are selling to the consumer gitu. Kenapa ini jadi complicated? Karena the mind of consumer itu complicated. Betul. Karena stimulusnya bukan cuma brand kita doang kan. They have million of other things to think about gitu. Tentang kerjaan mereka, apa yang mereka lihat di jalan, ngomongin kategorinya, ngomongin industrinya, ngomongin kategori atau industri yang mungkin jadi pengganti dari kategori tersebut, ngomongin brand yang ada di industri itu. The mind of consumer very complicated. Karena itu kenapa brand building memang selalu complicated, karena we dealing with complicated things which is human mind, consumer mind gitu. Yang tidak bisa dibaca dengan angka satu. Itu dia sebetulnya kan? Nih. Benar. Gitu. Oke. Tapi ironinya ya kalau gue lihat sekarang kebutuhan marketernya dari sisi kompetensi jadinya sangat terfragmented ya. Ketika kita ngomongin well-rounded marketer, which is I agree with you gitu ya. Menurut gue marketer tuh harus bisa end to end gitu. Ideally gitu. Mungkin gue termasuk generasi zaman dulu yang brand building, punya kemampuan untuk building the brand, terus kemudian juga ngerti numbers. Gitu. Karena gue selalu ada di company yang mengerjakan semuanya. Contohnya misalnya salah satu company yang paling besar pada masanya, sekarang pekerjaannya dan bahkan divisinya sangat terfragment. Ada yang ngurusin digital content sendiri, ada yang ngurusin brand building. Jadi lebih dan banyak brand spesialis gitu ya. Exactly, gitu. Di saat itu tadi tuh sensesnya tuh pasti ada yang nggak dapet buat dirinya dia sendiri gitu kan, pada saat dia mesti mengerti bisnis ketika dia menjadi seorang digital marketer gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kebutuhan marketnya sekarang bahkan tersegmentasi kayak begitu
Oh nyarinya yang lebih spesialis. Ya. Padahal mungkin kalau menurut gue sih brand marketer tuh nggak spesialis gitu. Kita lumayan generalis karena kemampuannya dan skillnya lumayan harus bisa ina inu gitu kan. Bukan cuma soal creativity tapi juga soal numbers gitu. Gimana menurut lo Mas? Kalau menurut gue gini, karena tidak banyak memang kesempatan yang diberikan untuk seseorang itu menjadi generalis, to be fair ya. Karena di satu sisi sekarang kan dengan era teknologi itu kan orang ngejar hypergrowth, semua mengejar impact company itu yang makin lama makin pendek. Dulu mungkin consumer good they spend times gitu. The big brand kan not built over time kan sebetulnya. Tapi company sekarang banyak kan pengen lihatnya cepet. 2 tahun gitu, udah ada hasil. 2 tahun, 3 tahun. So what happen adalah yang dicari ya pasti yang punya pengalaman di area itu, gitu, specialize, gitu. Nah, lu jago bikin konten, ya udah, lu content marketing, bikin dan segala macam, gitu ya. Karena ekspektasinya kalau lu expert, at least at that very particular medium, you can make the maximum use of it, at least, gitu ya. Jadi begitu datang ya siap kerja udah langsung bisa make impact, gitu sebetulnya. Nah, which is nothing wrong, gitu. Pada waktu itu short term impact pasti akan dapat. Tapi there will become a time di mana tiba-tiba kok udah mentok gini-gini aja ya, gitu. Nah, disitulah yang tadi gue bilang bahwa sekarang kayak udah masuk era di mana banyak yang menyadari kok gue mentok gini-gini aja ya, gitu. Nah, case-nya adalah ketika mereka nggak punya orang yang memang well-rounded yang bisa menyambungkan semua komponen ini. Having specialist itu nggak ada masalah sebetulnya, dia expert di bidangnya. Tapi yang penting adalah bagaimana nyatuin ini sehingga ini jadi satu kesatuan story yang sama, centralized about a brand, gitu. Karena itulah bagaimana cara company itu dikenal, gitu. Nah, itu yang sebetulnya sekarang challenge paling besarnya adalah ini bagus, tapi how to connect it at the end of the day. Kalau begitu, apakah artinya menurut lo tuh tantangan untuk jadi CMO atau marketing leader lah ya di level apapun semakin besar karena ya balik lagi lo kan harus memimpin multi spesialis nih. Ya. Sementara kesempatan lo untuk nyobain semuanya makin terbatas. Betul. Bener loh. Jadi untuk jadi CMO yang tadi ya, yang dibutuhkan well-rounded. Masalah kesempatan jadi well-rounded itu nggak banyak. Jadi makin sedikit. Gitu. Nah, memang it's not a good example ya buat gue sendiri ya. Tapi if you look at my career gitu, mungkin di 10 tahun terakhir, gue banyak pindah-pindah sih sebetulnya. Pindah company 2 tahun pindah. Sebenarnya orang banyak tanya, apa yang lu cari sih sebetulnya? Ya mengisi tempat tadi. Jadi sometimes gini, kadang kita berpikir gak ada salah sebenarnya, just disclaimer, gak ada salah untuk growing vertically sebetulnya. Di perusahaan sama growing vertical gak ada yang salah. Cuma tadi itu, ini kalau kayak di Blibli ya, kesempatan tuh dibuka terus untuk orang belajar, mencoba yang baru, gagal dan itu dikasih kesempatan. Nah, gak banyak perusahaan kayak gitu. Betul. Satu, kesempatannya belum tentu ada. Kedua, kalau kesempatannya ada, belum tentu dikasih ke lu. Gitu. Nah, kalau kesempatannya dikasih ke lu, kadang menariknya adalah orangnya belum tentu mau gitu. Itu yang sebetulnya yang terakhir yang paling aneh sebetulnya. Tapi ketika kesempatan itu tidak terbuka, sebetulnya seseorang harus memang benar-benar mengembangkan kesempatan lu sendiri karena kan your career kan your responsibility. It's not your manager responsibility kan. Agree. It's your responsibility. Kalau area itu menurut tuh tidak terbuka kesempatannya, it's your responsibility untuk nyari ada di mana. Termasuk di tempat lain. Termasuk di tempat lain gitu. Nah, jangan terpaku bahwa ya gue udah di sini, company-nya enak. Tapi kalau lu mimpinya tinggi dan di kesempatan itu headroom itu nggak muncul, ya lu mesti buka headroom lu sendiri gitu sebetulnya di tempat lain dan segala macam. Cuma hati-hati jangan terjebak. Kadang ketika kita pindah-pindah yang dikejar lah yang tadi lu bilang VP, GM dan bukan title. Itu sebetulnya. Betul. Itu kalau pengalaman dan kredibilitas kita, experience kita ada, that will follow. Pasti akan follow. Nggak mungkin berkhianat lah pengalaman dan juga keahlian. Cuma jangan terjebak yang dikejar gajinya dan posisinya. Tapi apa yang lu nggak punya, yang lu akan kuasain ketika lu akan mengemban satu tanggung jawab baru. Gitu. Itu yang akan membuat sesuatu yang beda. Gitu. Nah, itu yang akan membuat lu jadi lebih well-rounded. Gitu. Nah, jadi kesempatan cari, tidak ada headroom di tempat sekarang, carilah headroom itu. Gitu. Kesempatan itu termasuk nyari belajarnya nih ya. Termasuk nyari ini nggak sih? Belajar konsumen dari konteks yang berbeda in term of industrinya berbeda nih.
sebetulnya kesempatan untuk belajar pasti terbuka gitu ya. Tapi sebetulnya pengalaman paling baik itu ketika you build your own thinking kan, you build your own mindset. Why this works for me, kenapa ini nggak works for others? Ketika you build your own theory tentang how things works on consumer side, on media side, on creativity side, lu basically nggak bisa diutak-atik man gitu, karena you know how things works gitu. Nah, daripada lu kasih tahu bahwa oh ini bagus, ini harusnya sekian dan segala macam, you don't experience yourself, lu nggak build your own theory gitu. Tapi kalau you build your own theory, lu kemanapun pergi, you understand the framework. Tinggal parameternya nih geser dikit-dikit, oh ini karena apa dan segala macam, it completely would be different ya, satu brand dengan yang lain, industri satu dengan yang lain. Kategori dynamics-nya beda. Prinsipalnya it's the same sih sebetulnya. Lu juga sama kan, lu setelah berapa puluh tahun, 20 tahun lewat, prinsipnya masih sama. Cuma how things being done can be different sebetulnya. Tapi prinsipnya nggak beda-beda jauh. How consumer thinking masih sama. Media consumption-nya bisa beda. Tapi bahwa mereka consume media tetap sama. How the media being measured can be different. Tapi nggak berarti bahwa dulu dan sekarang mereka nggak konsum, sekarang konsum. Nggak juga. Dia still consume media. Gitu. Cuma caranya beda. Time of spend-nya pasti beda. Tapi how to make it effective, prinsipnya sama. Tentang konten yang baik, tentang media yang relevan. Kan nggak jauh-jauh dari situ. Aja terus. Gitu. Tinggal bagi relevan itu dulu dan sekarang beda. Konten dulu dan sekarang bisa jadi beda. Tapi kan fundamentally sama. Relevannya sama-sama, rumusnya relevan. Betul. Cuma apa yang relevan itu berbeda. Exactly. Tapi rumusnya sama sebetulnya. Gitu. Nah, kalau kayak begitu sebenarnya balik lagi nih. Menariknya adalah marketers muda ini punya modal dong. Karena kayak contoh begini ya. Gue nggak tahu lu sempat ngalamin apakah udah keburu pensiun dari marketing ngurusin yang lain ya. Gue masih ngalamin soalnya ketemu tim yang Gen Z bikin konten yang gini apa jalan ya gitu ya. Tapi karena gue mau coba, ya udah cobain jalannya deh. Tapi dalam hati kayaknya nggak bakal jalan deh. Ternyata works loh. Jadi itu tadi ya, karena mungkin mereka ngerti, keuntungannya mereka dibanding kita adalah marketnya sekarang market usia mereka. Betul. Jadi mereka tahu apa yang relevan, which kita udah bapak-bapak gitu ya, joke-nya bapak-bapak. Termasuk itu juga berarti ya? Termasuk itu juga. Jadi that's really true gitu ya. Dalam artian orang-orang yang mungkin kayak kita ini ya, mungkin juga perlu realize bahwa we are not living in their era. Yes. Dalam artian gini, gue mungkin akan bisa bikin konten yang menurut gue menarik untuk orang-orang yang gue pahami dengan baik gitu sebetulnya. Sekali lagi nih balik ke fundamental dasar consumer behavior, how they think dan behave gitu ya. Definitely gue nggak akan jadi the best representative untuk Gen Z. I'm not Gen Z gitu. Tapi I know my children Gen Z. Okay. Dengan memahami cara mereka berpikir, gue bisa predik sebetulnya gitu. Tapi bukan karena my own personal point of view. Yang sering salah adalah our own personal point of view. Karena we are not them. And even we are them ya, we are not selling to ourselves kan. Betul. We are selling to the customer gitu. Betul. Jadi karena kan mindset yang suka susah adalah menurut gue nggak jalan. Lu yang mau beli atau bukan gitu. Kalau produk ini bukan buat lu kan, kenapa your point of view nggak matters karena that's your personal point of view. Your professional point of view adalah ketika lu bisa baca consumer ini, lu bisa pahamin what is important to them sih. Betul. Mereka tuh dikelilingin dengan apa yang membentuk mindset mereka kan. Kalau kita bisa kita bisa predik kira-kira akan jalan atau enggak. Tapi that's not our personal opinion berdasarkan apa yang kita pikir untuk kita sendiri. Tapi untuk mereka apa yang sebenarnya itu kita predik bisa jalan. Gitu. Nah, the fundamental it's not our personal opinion, it's a consumer behavior, it's about the consumer thinking sebetulnya. Ini sebenarnya hal yang gue yakin semua marketer pingin mengquote ini nih buat bosnya. Karena kalau zaman kita dulu ya, gue nggak tahu lo ngalamin apa nggak. Zaman gue dulu gue pernah itu kerja di satu company di mana waktu itu gue masih junior banget ya. Terus habis itu manajer gue bilang, nih kita pasang OHA di titik ini, which dekat kantor kita. Terus kita bilang bukan marketnya pak, ini gitu kan. Udah pasang aja situ. Pokoknya pasang di tempat bos kita sering lewat. Gue pernah ngalamin itu ya kan. Masih lagi kejadian masih ya. Aduh kan. Nah tapi itu dia. Jadi mungkin itu yang gue selalu bilang bahwa tantangan terbesarnya marketers itu adalah biasnya kita sendiri. Betul. Bahwa kita nggak jualan buat diri, belum tentu jualan buat diri kita sendiri. Jadi jangan ngerasa bahwa
apa yang menurut kita bagus itu bagus buat konsumen. Betul. Which artinya kalau gitu apa dong yang dibutuhin? Kalau kita ngomongin 3 hal ya, yang nggak bisa ditawar nih, marketer nih harus punya ini. Apa Nomor sih? Satu, basic principle about consumer behavior understanding. Oke. Itu fundamental karena pada akhirnya biasanya untuk consumer, biasanya untuk ourselves gitu ya. Kedua, the framework about brand building. Tadi kita bisa tentang well-rounded marketeers ya. Yang ketiga, ya pasti tentang bagaimana pemahaman tentang media dan impact measurement itu bisa diartikulasi dengan baik, gitu. Nah, kalau kita tahu consumer eranya seperti ini, kadang terasa kayak klise ya, tapi kenyataannya emang begitu sih. Betul. Then we build the brand narrative, positioning, how we become meaningfully different for that particular consumer. Story-nya jelas dan segala macam, it need media yang relevan untuk bisa masuk ke sana, dan juga artikulasi tentang measurement metrics dari brand ini, direct maupun indirect gitu ya. Kalau itu ada, then it's about founding marketeers, bagaimana cara kita merorkestrasi apa yang kita ingin ceritakan, brand yang kita pengen bangun, dan juga impact yang kita pengen deliver. Kalau 3 ini ada, menurut gue sih ini udah modal yang sangat-sangat baik. Memang kalau ditanya susah nggak? Susah sih 3-tiganya ya. Paling susah yang mana dari 3 itu? Atau gini, kalau anak sekarang, yang mungkin paling challenging dari 3 itu yang mana? Nomor 1 sama nomor 2. Kalau generasi sekarang. Kenapa? Karena tadi mereka besar di dunia yang digital marketing. Numbers dan segala macam is the language sebetulnya. Ini digital marketing. Tapi mungkin beda ya. Sekali lagi bisa beda-beda nih. Gitu. Beda industri bisa beda lagi. Beda industri. Kalau agency pasti lebih jago yang pertama tentang storytelling dan segala macam. Their biggest struggle adalah kalau di YouTube tentang impact-nya apa gitu. Nah, jadi it depends. Tapi kalau di dalam industri brand, teknologi dan segala macam, pasti yang lebih susah yang 2 pertama. Kalau yang dari sisi agency atau kreatif, pasti yang susah yang terakhir. Gitu. Nah, yang terakhir kalau mau sama agency, waduh, gue building brand consumer behavior, lu suruh ngitung gue impact ke customer bisnis seperti apa gitu. Diomongin, oh you can actually do it dengan apa? Attribution model. Mereka bilang, apaan attribution model? Mungkin kagak menarik buat mereka, kagak relevan buat mereka. Disodorin angka dan segala macam. Mereka akan bilang bahwa ini angka gimana sih cara dapatnya? Sementara di teknologi dengan sangat mudah untuk bilang bahwa kalau lu mau mengukur impact dari OH dan segala macam, oh kita bisa pakai proxy ini di regional area ini misalnya. Is there a certain impact? How do you proxy it? Kalau misalnya ini adalah daerah bisnis, ketika kita muncul, ketika naik before and after, is there a uplift bahasanya kan? Is there any certain uplift? Bagaimana memproxy bahwa ini terfilter bahwa upliftnya adalah diatribusikan untuk media tersebut. Ketika upliftnya ada, misalnya dari direct traffic ataupun yang lain, apakah nanti akan ada konversi ke dalam bentuk penjualan atau interest dan segala macam? Bisa diukur nggak? Bisa. Pakai proxy, bukan direct ya. Contohnya digital marketing ya. Spend sekian, dapat akuisisi sekian. That's a direct attribution. Tapi bukan berarti bahwa bicara tentang brand building, kreatif campaign itu nggak bisa diukur gitu. Mungkin tambahan dari situ adalah logical thinking, bagaimana caranya kita bisa connecting all the dots. Even kalau misalnya semua datanya tersedia dengan baik dan lengkap gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak punya kemampuan untuk bisa menganalisa dengan baik dan connecting dots-nya, I think it's gonna be useless. Itu kata yang penting ya, analisa sebetulnya. Karena seringkali angka tuh dianggap analisa, angka tuh fact. Sebetulnya. Betul. Kalau dari angka tanpa analisa itu just representative of fact. Tapi analisa itu menyajikan data, angka yang tersambung dengan satu dengan sama lain dan bisa dilihat korelasinya sehingga itu menjadi sebuah analisa dan menjadi sebuah insight sebetulnya. Angka itu bukan insight loh, angka itu fact sebetulnya. Termasuk sebenarnya angka itu, angka itu kan tadi facts ya, tapi angka itu begitu dianalisa itu kan kalau gue mengartikan di framing ya. Artinya framingnya pun juga bisa salah. Benar. Exactly. Itu tadi. Jadi kemampuan itu dia, dan kadang-kadang kita balik lagi biasnya bermain di framing untuk conformity bias saja. Jangan sampai bikin alternatif fact aja. Itu dia kan. Itu dia kan. Jadi sekali lagi kan as a marketeers maupun sebagai profesional, number one kan integrity sebetulnya. Itu kan yang build reputasi kita. Kalau kita terkenal dengan biasa menyajikan alternatif fact, your integrity kan will be damaged. Dan itu sebetulnya kalau buat gue ya, itu udah your career already damaged sebetulnya. Tentang nge-framing
actually it's a framing, it's just storytelling kan sebetulnya. Betul. Tapi konteksnya has to be relevant dan itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. As an integrity to your jabatan, juga kepada perusahaan, bahwa you as someone yang bisa bertanggung jawab dan juga bisa dipercaya dengan apa yang lu tampilkan. Itu juga penting tuh. Yes, betul, betul. Nah, orang-orang yang kayak begitu ya, ini bukan mengkritik ya, tapi sebenarnya lebih supaya muda-muda ini juga bisa belajar ya. Yang thinking prosesnya nggak jalan itu ya pasti dua-duanya ada ya. Tapi kan buat orang kan juga ya ada yang mungkin super smart, jadi dia masuk ke company di mana mungkin atasannya nggak bisa ngajarin, tapi dia bisa connecting the dot aja, jadi itu habis itu ketemu ya. Nah tapi kalau ada apa dalam tanda kutip saran lah ya untuk yang muda-muda, gimana sih yang muda ini bisa identify, oh ini organisasi yang gue akan dapat kesempatan belajar yang luar biasa. Oke. Wah ini cukup tricky ya. Itu dia tuh. Gini, karena memang nggak semua organisasi punya luxury untuk punya orang-orang yang mungkin satu punya waktu untuk transfer knowledge, betul, atau kedua punya kesempatan untuk transfer knowledge, atau punya orang yang tepat untuk mentransfer knowledge yang memang diperlukan oleh talent-talent muda untuk berkembang sebetulnya. Nah, kalau kayak mereka ini berkembangnya mau gimana dong kalau dari kantor misalnya nggak ada orang-orangnya. Ini mungkin cara gue belajar ya. Jadi cara gue belajar juga kadang gue nanya sama siapa? Yang jualan. Gitu. Ketika mereka they are definitely the expert karena mereka yang bangun kan sebetulnya. Tapi gue nggak belajar dari satu, gue panggilin semua gitu. Kasarnya sekarang yang lagi up and rising yang banyak gue ditanyain adalah tentang Martech tools lah ya. Ada Moengage, ada Insider, ada Clever Tabs, whatever format lah, whatever platform yang sudah ada. You need to learn from one kan? You learn from everyone aja dan panggil aja semua gitu. Toh mereka juga perlu jualan gitu. Betul. Tapi dengan membandingkannya, I can ask very stupid question. Betul. Emang beda lu sama ini gimana ya? Gitu. I ask very stupid question. Tapi ya for the interest bahwa gue emang nggak tahu bedanya gitu. Tapi they are the one yang seharusnya bertanggung jawab untuk membedakan tools mereka dengan yang lainnya. Dengan demikian lu belajar, oh keunggulan lu ini ya. Baliklah gue ke vendor satu lagi dibilang keunggulannya mereka bukan unggul di situ. Gue balik tanya, emang lu nggak bisa begini? Dia kata, gue bisa, cara gue beda. Tapi kan dengan demikian, even dengan gue tidak mengoperate, mereka menunjukkan dashboard. Gue biasa jarang minta presentasi. Gue bilang, boleh nggak lu tunjukin gue dashboard? How do you operate sih sebetulnya? Gitu. Jadi tahu deh. Jadi gue tahu. Oh gini, oh ternyata nggak sulit ya dan segala macam. Do I need to invest on the tools? Enggak, toh mereka juga perlu jualan kan bro. Betul. Gitu. Kedua, is a responsibility juga untuk jualan ke gue kan sebetulnya. Kalau bisa datang Google, Meta, ada conference, seringkali pada nggak nanya sih menurut gue. Ketika Google ada session segala macam, pertanyaannya juga kayak normatif gitu. Lu mungkin boleh aja tanya hal-hal yang sangat sederhana gitu misalnya. Even gue datang di conference yang diselenggarain Meta untuk WhatsApp, gue akan punya pertanyaan yang kayak, emang WhatsApp for Business pada waktu itu ya, lu nggak bikin untuk broadcast ad ya? Kenapa lu nggak bikin sih? Gitu misalnya. Untuk orang yang bukan customer gue mau broadcast, kenapa lu nggak bikin? Gimana caranya ya gitu? Kan gue pengen tahu ya gitu. Betul. Kalau jawabannya nggak ada ya sudah, jawabannya nggak ada. Bener. Oh karena consent dan segala macam. At least I know that's not possible karena untuk undang-undang tentang user consent dan untuk infringement route dan segala macam PDP itu ada dan itu nggak bisa di-breach gitu. Nah, at least I learn kan sebetulnya di situ. Nah, jadi cara belajar itu kalau tidak dari vertical banyak cara sebetulnya. Tapi it's a matter tentang curiosity. Kalau vertically lu nggak bisa belajar atau mungkin kesempatan tidak hanya horizontally atau open dimanapun juga kesempatan bertanya dan belajar itu ada. Tinggal lu mau ambil atau enggak aja. Tapi kalau brand gimana? Kalau tadi kan marketing teknologi ya, ada vendor. Brand ya. Brand management. Brand juga sama sih sebetulnya. Nanyanya ke siapa? Kalau gue sebetulnya paling suka bertanya kalau brand builder itu satu ya tentang strat planner dari agensi-agensi yang memang punya pengalaman gitu ya. Gimana pun juga strat planner mereka lihat dari sisi kreatif, tapi juga mereka punya framework. Memang strat planner yang jago kan nggak banyak. Betul. Tapi kalau gue paling sering kalau ada kesempatan pitching agensi, enak. karena that's where gue bener-bener belajar dari strat planner yang jago-jago sebetulnya. Betul. Gimana lu lihat ini, gimana lu lihat itu. That gives us a complete fresh perspective tentang
oh brand gue bisa diginiin ya. Mungkin kita nggak kepikir sih gitu. To our limited knowledge gak apa-apa juga diakuin. Karena kan ya kita punya keterbatasan pemikiran juga. Betul. Dan they're probably fresh thinker, mereka bisa berpikir dengan lebih lebar. Tapi disitulah kita ada bertukar tentang, oh kalau orang lain lihat seperti ini, menurut gue masuk akal atau enggak. Kan you have your own thought kan. Kalau ternyata, wah ini bagus ya. Then you trying to digest ya tentang framework. Kenapa nih orang sampai mikir seperti ini ya? The start pada butal the thinking process kan. Sekali lagi thinking process nih gitu. Disitu kita belajar, oh iya gue gak pernah mikir ya kayak begitu. Nah itulah area kreatif tentang planning, tentang strategi seperti itu. On top, kalau punya kesempatan, nah ini kesempatan yang paling jarang sih, ketemu konsultan seperti kayak BCG, McKinsey dan segala macam. They are not creative, they are not technical, tapi mereka the industry practice. They are the business consultant gitu, yang melihat mana bisnis bisa jalan, mana bisnis tidak. They talking about business perspective. Kadang kenapa kita penting untuk paham juga seperti ini? Karena ujungnya terakhir, at the end of the day, we work for a business. Kalau brandingnya bagus, digital marketingnya bagus, your business not moving, your business not different enough juga dibanding yang lain, ya tetap gak jadi. Pada akhirnya kan runutannya begitu. Orang the very classic model ya. Betul. Orang aware, you become meaningfully different. Tapi your business is not like meaningful, atau your business probably is not different atau not sustainable enough gitu. Itu kan juga lu mesti sensing kan. Mana yang mesti lu bawa, mana enggak. Bagaimana cara membaca lu dibandingkan dengan relatif industri yang lain atau your competitor, sehingga your business got a chance fundamentally to be very different gitu. BTW gue mau highlight itu Deki. Jadi kan tadi kan lo bilang ya bahwa ya marketer tuh bisa belajar dari siapa aja. Teknologi lu bisa belajar dari martech company. Terus brand lu bisa belajar dari agencies. Lu bisa belajar dari consulting, business consultant, even research company kan gitu ya. Tapi mungkin gini, yang gue mau highlight ya, which gue agree banget sama itu, tapi yang gue mau highlight gini. Pada akhirnya semua opportunity itu akan jadi opportunity yang kita bisa capitalize ketika satu, kita punya mindset untuk ngedengerin dulu, untuk apapun yang lo punya ditaruh aja dulu gitu ya. Waktu dengerin tuh jangan dijudge, ini masalah, ini nggak gini. Ketika kita punya mindset itu, ya ini nggak jadi apa-apa gitu kan. Ya udah, jadi noise aja, benar kan? Benar. Which itu mindsetnya marketer yang kita harus punya, benar kan? Pergiin mental block lu. Itu dia. Kalau waktu belajar, pinggirin ini. Bahkan lo mau dikritisize bahwa ini jelek dan segala macam, sesakit-sakitnya lu denger dari orang lain, terima dulu aja. Gitu. Betul. Karena dengan demikian, lu akan punya pemikiran baru. Mungkin gue salah. Gitu. Karena ya sekali lagi nggak ada tadi yang balik lagi ke masa gua kuliah ya. Betul. Tergantung perspektif. Lu bisa salah, bisa benar. Tergantung situasi lu dan banyak hal di luar itu juga. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya belajar untuk punya mindset yang benar sebagai marketer? Mindset yang benar sebagai marketer. Buat generasi-generasi muda. Kalau ini sebenarnya very personal ya. Ini tergantung dari masing-masing orang. It depends on the value that you live in sebetulnya. Betul. Tergantung value lu sendiri. Kalau value adalah I'm the best person, ya you are the best person. Ya apapun yang lu dikasih tahu orang ya it's so relevant for you gitu. Kalau buat gue karena it's a value that I choose. Yang memang ya itu tentang bagaimana cara gue dibesarkan, bagaimana gue berkutat di dunia profesional dan segala macam. Kalau gue percaya tentang 3 hal. Yaitu 3 H gue selalu sebutnya. Satu adalah tentang being hungry. Gitu, bahwa gue tahu gue itu tidak tahu semuanya gitu. Ini satu pengetahuan yang gue belajar ketika gue di orang tua group. Gue diajarin tentang tahu. Ini dari ownernya orang tua group pada waktu itu. Dia tanya, lu tahu atau enggak? Gue nggak tahu. Jadi gue jawab, maaf pak, saya tidak tahu. Dia bilang, itu lebih bagus. Lebih baik kamu tuh bilang kamu nggak tahu daripada kamu merasa tahu tapi kamu sebetulnya nggak tahu. Apalagi kamu sok tahu. Lebih baik lagi kalau kamu tahu kamu nggak tahu, kamu cari tahu apa yang kamu nggak tahu sehingga kamu sekarang tahu. Gitu. Nah itu ngena banget di kepala gue. Gitu. Dan pada waktu itu gue punya satu privilege yang luar biasa. Orang tua grup itu kan terkenal fierce ya. Tapi di masa itu ketika gue bilang gue tidak tahu, gue diajarin. Lo tau diajarin apa? Tentang distribusi. Yang gue emang gak tau, marketing pada tahu distribusi sih. Gue diajarin tentang numeric distribution, drop size, cycle dan segala macam. Terus dia tanya, sekarang udah tahu? Tahu, bisa bikin?
bisa udah dikasih tahu kan. Gue kerjakan, selesai dia bilang, nah ini caranya. Again, I have a very big privilege. Gak semua orang gue rasa punya kesempatan itu diajarin. Tapi yang gue selalu ingat adalah prinsipal tentang tahu and being hungry. Karena ya itu banyak hal yang kamu nggak tahu, gitu ya. Kedua adalah tentang being honest, gitu. Nah, being honest ini juga menurut gue setelah bertahun-tahun ya. Ini yang tadi gue bicara tentang integrity dan segala macam. Tapi integrity dalam hal tentang lu bisa dipercaya, angka lu bisa dipertanggungjawabin. Juga tentang marketing itu selalu dunia basah ya. Tentang tidak mengambil hak yang sesuatu yang bukan menjadi hak lu dan segala macam. Karena honesty ini stays with you, gitu. Once you break it, you are done. You are completely done, gitu. Nah, again, ini values. Nah, yang terakhir adalah humble, gitu. Nah, gue lihat bahwa ya, gue mungkin di masa-masa awal bisa jadi yang kuat temperamental juga di masa awal. Tapi I learn juga bahwa being fierce dan segala macam doesn't bring me anything sih sebetulnya. Karena dengan menjadi seperti itu, orang akan merasa bahwa gue bukan orang yang bisa dikasih tahu, gitu. Gue bukan orang yang bisa diajak ngomong. Sehingga dalam hal itu gue jadi mental block sendiri untuk ngomong sama orang, gitu. Nah, 3 ini nggak ketemu di awal sih sebetulnya. Dan gue juga inspired by one of my posts tentang 3 nilai ini yang ternyata we share the same values ya, gitu. Dan ini yang sekali lagi balik lagi tentang own principle, own values that you believe in. Nothing can change that except you sih sebetulnya. Artinya gini nggak? Ini kan lu fortunate banget punya belajar di lingkungan yang ngajarin itu ya. Artinya kita sebisa mungkin, walaupun ada hal-hal yang nggak mungkin gitu ya, tapi sebisa mungkin kita selalu consciously memilih environment yang mendukung kita untuk belajar itu. Supporting untuk itu. Iya. Betul. Anyway, waktunya ternyata udah habis. Tapi gue punya satu pertanyaan terakhir. Marketing kedepannya gimana? Dan apa yang kira-kira skill atau job role atau apapun itu yang akan obsolete? Dan apa yang akan stay? Artinya ya, kalau orang mau belajar, lu belajar ini. Karena udah terbukti dari kemarin-kemarin tuh baik-baik aja. Kedepan juga akan mahal lah. Dan mana yang masih dibutuhkan gitu. Iya, itu dia. Pada akhirnya gue akan balik lagi bahwa the well-rounded marketer adalah yang the one who's going to move forward, gitu. Punya satu keahlian bukan yang lain, you will be expertise. Nggak ada yang salah. Tapi kalau lu mau bertumbuh lebih cepat, it's a well-rounded. Gitu. Inevitably, lu mesti kuasain semuanya sih, dari consumer, brand building, maupun media dan juga numbers, gitu. Nah, ini akan bilang, wah gila kok hampir semuanya gitu ya. Tapi inevitably ya, dunia marketing udah berkembang, bukan lagi spesialisasi kayak zaman dulu. Semakin kompleks karena ya teknologi, media, creativity, cara konsumen mengkonsum konten, media itu udah berubah semua. Kalau you don't become a well-rounded, you become irrelevant, gitu. Nah, dan juga atau cuma di situ-situ aja. Betul, gitu cuma maju di situ-situ aja. Dan juga being specialized tentang lu bisa memproduce sesuatu. Kemampuan teknis itu makin lama mungkin akan bisa tergantikan dengan teknologi juga, gitu ya. Gue bikin gambar sekarang udah gampang, perintah prompt gue canggih ya, gambar gue bagus gitu sebetulnya. Apalagi yang sekarang bikin film yang bagus banget sih sebetulnya. Dan UI yang baru aja diluncurin itu bagus banget kan. Udah kayak real gitu. Banget ya. Betul. Nah, tapi apa yang membuat beda is the thinking behind that creative gitu. Apa yang mau lo menarasikan? How you become a orchestrator yang punya pemikiran how you become meaningfully different. That is only you can tell the story. Itu yang membuat lo selalu akan dibutuhkan gitu. The tools secanggih-canggihnya itu mereka tunggu perintah gitu. Yang akan relevan yang bisa memerintahkan sebetulnya. Jadi menurut gue well-rounded itu sesuatu yang pasti punya jalan ke depannya karena ini yang dibutuhkan dan ini yang relevan karena you are become the think tank untuk ngebangun sustainable competitive advantage dan juga membangun berbagai macam kreasi-kreasi yang macam-macam nanti yang kita bisa bangun. Dulu bikin humor aja kan ini ya. Coba sekarang bikin humor, gue rasa sih ya tinggal masalah waktu, mungkin the AI will have a bit of a sense of humor menurut gue gitu. Tapi memetakan locally relevant, culturally connected to the people, ini nggak akan AI sih, ini orang, gitu.
Tapi kalau sekarang kemampuan lu tidak ada di thinking, then selesai. You should be worried. Yeah. You should be really worried. Gitu. Tapi kalau you have the thinking, you will remain relevant. Gitu. So bottom line adalah framework berpikir ya. Exactly. Menarik banget. Setuju. Oke. Thank you udah datang. Menyempatkan waktu jarang-jarang. Yang senior-senior begini kayak kita diundang. Ya kan? Sekarang yang muda-muda banyak nih gitu kan. Iya. Selalu ada yang bisa dipelajari dari jam terbang lah ya kan. Bidang apapun ya, itu dia. Ya kalau gue selalu bilang ke anak-anak ya, gue pernah muda lu nggak pernah tua. Nah itu dia. Gitu. Ada hal yang tidak akan bisa dibeli. Yes. Ada hal yang tidak akan bisa diakalin. Itu waktu. Gitu. Itu dia. Waktu nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Waktu stay as is. Yes. Nah, waktu yang dipakai dengan optimal itu yang akan menentukan kita bakal kayak gimana. Yep. It's simply something that you cannot change. Betul. Bahasa gue adalah experience. Experience tuh nggak akan pernah bisa dipelajarin dari buku atau dari resources manapun. Iya. Gitu. Dengan waktu yang lu punya, kalau manfaatkan dengan sangat-sangat baik, your waktu yang cuma setahun 2 tahun can be really meaningful. Tapi kalau waktunya nggak well spent, your 10 years become just behind the table and meaningless. Gitu. Oke, sip. Mantap. Ibu Wina silakan ditutup. Bingung. Lu aja deh. Suka begitu. Kan? Baiklah kalau gitu, thank you sudah menyaksikan Insight Tea. Anyway, kalau mau join Consumer Lab Marketing Community ada linknya di bawah. Sampai ketemu lagi di Insight Tea episode selanjutnya. Bye bye. See you.